pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring bahasa Indonesia. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kalian harus tetap wajib mengikuti setiap pembelajaran virtual. Karena kenapa? Karena walaupun kalian di rumah harus tetap mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, oke. Minggu lalu, Ibu tidak sempat menjelaskan apa aja sih peraturan dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Catat ya. Yang pertama, siswa wajib mengisi absen untuk sebelum melakukan pembelajaran virtual bahasa Indonesia. Ingat ya, nama Google Classroom tidak boleh menggunakan nama lain. Harus nama kamu sendiri. Yang kedua, tugas harus dikumpulkan dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Jika memang waktunya sudah lewat, maka otomatis ibu tidak akan menilai tugas tersebut. Ketiga, menggunakan 2 buku tulis yang bersampulkan coklat. Yang pertama untuk catatan, yang kedua untuk tugas. Ketiga, menggunakan buku bahasa Indonesia kelas 8 yang berwarna hijau. Nah, itu saja peraturan yang ada di dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Semoga kalian dapat memahami dan dapat mengikutinya. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian berita, unsur-unsur berita, dan bagaimana cara menyimpulkan berita. Sejauh ini kalian sudah baik dalam mengerjakan tugas pengertian teks berita. Nah, untuk kali ini Ibu akan membahas materi tentang tanggapan terhadap isi berita dan bagian-bagian berita. Apa sih tanggapan itu? Pernah tidak kalian menanggapi sesuatu hal? Oke, lalu apa itu tanggapan? Tanggapan adalah pendapat atau reaksi seseorang setelah melihat, mendengar, ataupun merasakan sesuatu. Tanggapan dapat berupa persetujuan, sanggahan, pernyataan, atau pendapat, atau kritikan. Ingat ya, memberikan pendapat harus sopan, atau memberikan tanggapan harus sopan dan tidak menyakiti orang yang bersangkutan. Memberi tanggapan harus menggunakan bahasa yang lugas dan bahasa yang sopan jika memang tanggapan tersebut dilakukan melalui lisan. Menggunakan bahasa yang baik dan kalimat yang benar jika tanggapan tersebut dilakukan melalui tulisan. Paham ya? Lalu, dalam sebuah berita, tanggapan terbagi atas 2 aspek. Yang pertama, isi atau struktur berita. Yang kedua, bahasa berita. Isi atau struktur berita ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, kebenaran, dan yang kedua, kelengkapan. Kebenaran menyangkut dengan fakta atau tidaknya sebuah berita, akurat atau tidaknya sebuah berita. Jika berita tersebut tidak fakta, maka teks tersebut tidak bisa dibilang sebagai teks berita, karena salah satu utama dalam teks berita adalah sebuah fakta. Selanjutnya ada kelengkapan. Kelengkapan meliputi unsur-unsur 5W plus 1H yang sudah kalian kerjakan kemarin. Ya, berita itu bisa dibilang lengkap kalau sudah mempunyai 5W plus 1H. Oke, di sini aspek yang kedua adalah bahasa berita. Yang pertama, penggunaan kalimat. Penggunaan kalimat dalam teks berita harus menggunakan bahasa yang baku atau menggunakan kalimat yang baku. Yang kedua, pilihan kata. Pilihan kata menyangkut tentang baik atau tidaknya pemilihan kata tersebut, tepat atau tidaknya pemilihan kata tersebut. Karena dalam sebuah berita, katanya itu harus selaras dengan gagasan. Jadi harus satu ide pemikiran dengan gagasan pembaca dan penulis. Selanjutnya, di sini ada contoh tanggapan teks berita. Yang pertama, saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Tanggapan kalimat tersebut merupakan tanggapan dari aspek isi struktur berita yang kebenaran. Contoh yang kedua,
Bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas. Sebagai pendengar, mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampai berita. Nah, tanggapan yang kedua ini berupa aspek bahasa berita yang penggunaan kata. Sampai sini paham ya? Selanjutnya, di sini ada bagian-bagian dalam berita atau bisa disebut dengan piramida terbalik. Piramida yang paling atas itu dinamakan kepala berita atau lead berita. Yang kedua, tubuh berita, dan yang ketiga, ekor berita. Pengertiannya adalah yang pertama, lead berita atau kepala berita merupakan atau biasanya ditulis di paragraf pertama. Bagian ini merupakan unsur yang paling penting dalam sebuah teks berita. Jadi unsur utama untuk memicu sebuah pembaca agar membaca teks berita tersebut. Yang kedua, tubuh berita berisikan peristiwa yang dilaporkan dalam bahasa yang singkat, padat, jelas. Bagian ini merupakan perkembangan sebuah berita. Yang ketiga, bagian ini merupakan akhir yang isinya kesimpulan dari sebuah berita. Biasanya kalau kesimpulan dari sebuah teks itu adanya di bagian paling akhir. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh lead berita, tubuh berita, dan ekor berita dari teks berita yang kemarin. Di sini paragraf pertama itu memuat tentang lead berita. Yang paragraf kedua memuat tentang tubuh berita. Yang ketiga memuat tentang ekor berita. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi kali ini. Materi untuk minggu depan yaitu kaidah kebahasaan di dalam sebuah teks berita. Untuk mengenai tugas akan Ibu upload melalui Google Classroom. Jadi kalian harus update dan mempunyai kuota untuk membuka Google Classroom. Oke, sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.